Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Anissa Salma Nabila, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Nah, baik, teman-teman, di sini di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam pembelajaran ilmu aswad, yaitu mengenai suku kata. Nah, baik, langsung saja kepada materi atau penjelasannya mengenai apa sih suku kata itu. Suku kata adalah merupakan satu kata secara utuh atau komponen terkecil dari penyusunan kata. Nah, tetapi suku kata ini bukanlah komponen terkecil dari suatu bahasa gitu. Jadi suku kata ini merupakan komponen terkecil penyusunan kata. Nah, kenapa suku kata ini bukan komponen terkecil sebuah bahasa? Karena sebuah bahasa itu tersusun minimal dari 2 suku kata atau bisa lebih. Nah, baik, langsung saja ya teman-teman. Kata dalam pembahasan suku kata ini terbagi menjadi 2, yaitu monosilabik dan polisilabik. Nah, maksudnya apa monosilabik ini? Monosilabik ini tersusun hanya dari satu suku kata, seperti contohnya man, an, lam, fi. Nah, itu merupakan satu suku kata. Sedangkan apa itu polisilabik? Polisilabik ini kata yang tersusun dari beberapa suku kata, seperti contohnya pada kata akroma. Nah, akroma ini ada berapa suku kata? Akroma ini ada 3 suku kata, yaitu akroma. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu jalasa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara menghitung suku kata dari kata tersebut gitu. Nah, langsung saja kepada contoh atau macam-macam dari suku kata. Nah, tetapi sebelumnya alangkah baiknya jika kita mengenal dulu dalam suku kata ini ada disebutnya itu tanda-tanda suku kata. Nah, tanda-tanda dalam suku kata ini ada yang pertama konsonan, yang kedua 2 bunyi konsonan, yang ketiga vokal, yang keempat 2 bunyi vokal. Nah, apa sih maksudnya 2 bunyi konsonan, 2 bunyi vokal itu? Nah, kita bahas dalam macam-macam suku kata ini ya teman-teman. Jadi biar sekalian dengan contohnya gitu. Nah, yang pertama, macam-macam suku kata ini ada 3. Yang pertama, suku kata berdasarkan bunyi akhirnya. Yang kedua, suku kata berdasarkan segi panjangnya. Yang ketiga, suku kata berdasarkan segi gelombang nada. Nah, baik, langsung saja yang pertama, yaitu mengenai suku kata berdasarkan bunyi akhirnya. Suku kata berdasarkan bunyi akhirnya itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Nah, suku kata terbuka yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek. Contohnya yang tadi yaitu misalkan jalasa. Di sini saya tulis ya teman-teman. Jalasa. Nah, jalasa ini kan terbagi menjadi 3. Salah ya teman-teman. Jalasa ini kan terbagi menjadi 3 suku kata, yaitu jalasa. Nah,
pada kata sa-nya ini itu menjadi bunyi yang berakhiran vokal. Kenapa? Karena di sana terdapat huruf konsonan. Konsonannya itu adalah huruf sa yang tanpa harokat, kemudian dia dimasuki harokat fathah sehingga menjadi sa gitu. Jalasa. Bentar ya. Saya akan menulis contohnya. Ja, la, sa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Maaf mungkin jika tulisannya kurang bagus karena ya saya juga masih belajar. Nah ini jalasa ini jalasa. Nah jalasa ini terbagi dari 3 suku kata yaitu jalasa. Nah kemudian kenapa bisa disebut suku kata terbuka atau yang berakhiran bunyi vokal? Karena dia terdapat harokat fathah. Nah harokat fathahnya ini yang menjadi yang disebut huruf vokal gitu. Jadi jika diejah atau dimasukkan ke dalam tadi yang tanda-tanda suku kata itu menjadi ja. Nah huruf ja yang tanpa harokatnya ini disebut konsonan, huruf jimnya ini. Nah jimnya itu disebut huruf konsonan. Nah sedangkan jim ini dimasuki fathah. Pada kata jalasa ini dimasuki fathah. Nah yang ini yang menjadi disebut vokal. Nah ini vokalnya itu gitu. Jadi jika disebut dalam 3 suku kata ini, jika diejah menjadi konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal. Nah, jadi diakhiri dengan vokal ya teman-teman, bisa dimengerti. Mungkin seperti itu. Yang lanjut masih dari suku kata berdasarkan bunyi akhirnya. Yang kedua yaitu suku kata tertutup. Nah, suku kata tertutup ini yang berakhiran pada satu bunyi konsonan. Contohnya yang tadi ya dalam satu suku kata seperti min, lam, man. Nah, fi. Nah, itu berakhiran fi. Enggak deh, ya guys ya. Fi itu tidak yang berakhiran pada satu bunyi konsonan itu min, lam, an. Nah, an itu merupakan suku kata tertutup. Nah, itu. Jika dituliskan seperti ini ya, bentar. Lam. Lam. Nah, kenapa disebut suku kata tertutup? Karena seperti yang tadi akhirannya itu merupakan sukun gitu. Di tanda bacanya ini, di harokatnya ini harokat sukun. Nah ini disebut tanda baca mati atau yang berakhiran konsonan gitu. Jadi jika ada tanda baca atau harokat sukun itu berarti disebutnya konsonan karena dia tidak memiliki harokat gitu. Jadi tidak dibaca lam gitu. Ini lam ini terdiri dari satu suku kata. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi huruf sukun, harokat sukun ini bukan vokal gitu karena dia mati gitu. Jadi tidak dibaca gitu. Jadi lam tuh gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu suku kata berdasarkan segi panjangnya suku kata. Nah, ini juga suku kata berdasarkan segi panjangnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu suku kata pendek dan suku kata panjang. Yang pertama yaitu suku kata pendek. Apa sih itu? Maksudnya seperti apa suku kata pendek itu? Yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek seperti tadi. Ini jalasa yang ini. Nah, ini juga disebut suku kata pendek karena dia berakhiran pada bunyi vokal pendek. Nah, lalu bagaimana jika vokal panjang? Nah, itu
disebutnya suku kata panjang, yaitu suku kata yang berakhiran pada bunyi vokal panjang seperti jika dalam hanya terdapat dari satu suku kata itu terdapat pada kata fi. Kenapa fi ini disebut suku kata panjang? Karena pada huruf fa-nya itu, fa nih, pada fa-nya itu kan berharokat kasroh ya, berharokat kasroh ya guys ya. Nah, kasrohnya itu tetapi di situ itu terdapat ya, huruf ya mati ya. Jadi itu disebutnya itu kasroh panjang karena terdapat huruf ya gitu. Jika dalam harokat fathah itu contohnya ma nih, ma atau fi. Nah, ma atau fi. Nah, di dalam kata ma-nya ini disebut suku kata panjang. Kenapa? Karena vokalnya ini, vokal yang fathahnya ini itu terdapat alif setelahnya itu. Jadi disebutnya itu suku kata panjang karena dia jika dibaca itu menjadi panjang dibacanya itu ma gitu ya. Nah, kemudian pada contoh fi ini, fi dia juga disebut suku kata panjang karena pada vokalnya ini, huruf vokalnya ini kan ini harokatnya itu kasroh. Setelahnya itu ada huruf ya sehingga dia dibaca panjang fi. Nah, itulah kenapa dia disebut suku kata panjang. Tuh. Begitu juga pada huruf pada vokal ini ya, domah gitu. Jika di depannya itu setelahnya itu terdapat wawu, dia kan dibaca panjang gitu, jadi u gitu. Nah, itu disebut vokal panjang ya, teman-teman. Bisa dipahami. Selanjutnya, maksudnya kepada macam-macam suku kata yang ketiga, yaitu pembagian suku kata berdasarkan segi gelombang nada. Nah, ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, suku kata bergelombang, yaitu suku kata yang bertemu dengan nada utama dalam sebuah kata. Nah, bagaimana sih maksudnya suku kata bergelombang ini? Kuncinya yaitu suku kata bergelombang ini ada nada utama yang menjadi nada yang harus disebut dengan jelas gitu ya teman-teman. Contohnya seperti kata istaghfaro. Coba istaghfaro ini ada berapa suku kata? Istaghfaro. Nah, jadi 4 ya guys ya. Dalam kata istaghfaro ini ada 4 suku kata istaghfaro. Nah, mana sih suku kata bergelombangnya ini? Nah, yang menjadi suku kata bergelombang itu kan adalah suku kata yang bertemu dengan nada utama. Nah, mana nada utamanya ini? Nada utamanya ini adalah nada yang harus dibaca jelas gitu ya. Nah, pada suku kata kedua yaitu istaghfaro. Nah, tagnya ini harus ditekankan atau harus dibaca jelas. Nah, sehingga ini yang disebut nada utama gitu ya, atau suku kata bergelombang. Nih yang ini. Istaghfaro gitu ya. Kenapa dia disebut suku kata bergelombang? Karena terdapat nada utama atau nada yang harus dibaca jelas gitu ya. Selanjutnya yang kedua itu suku kata tidak bergelombang. Itu suku kata tidak bergelombang berarti yang tidak memiliki nada utama atau yang tidak di dalam katanya tersebut tidak ada kata yang harus dibaca jelas gitu. Ya, teman-teman mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai suku kata ya, mungkin hanya sekilas ya. Yang penting teman-teman sudah mengenal sedikitnya mengenai
bagaimana itu suku kata gitu. Eh, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Eh, Terima kasih yang telah melihat video saya dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.